Salam kerahiman. Hari ini 23 Oktober kita akan baca dari 1292. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1292. Ketika aku menyambut komuni kudus, aku berkata kepada Tuhan, Yesus, tadi malam, begitu seringkali aku memikirkan Engkau. Dan Yesus menjawab kepadaku, dan aku sudah memikirkan Engkau sejak sebelum aku menciptakan Engkau. Yesus, dengan cara bagaimana Engkau memikirkan aku? Dengan cara mengizinkan Engkau mengalami kebahagiaan abadiku. Sesudah kata-kata ini, jiwaku dibanjiri dengan cinta akan Allah. Aku tidak dapat berhenti mengagumi betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Itu terjadi pada bulan September 1937. Ketika aku menyambut komuni kudus, aku berkata pada Tuhan, Yesus, tadi malam begitu sering kali aku memikirkan Engkau. Ya, jadi relasinya udah sangat dekat, udah seperti teman, seperti sahabat, mempelai. Jadi dia waktu menerima komuni kudus, dia katakan, tadi malam, jadi udah cerita ya, begitu sering aku memikirkan Engkau. Waktu itu, Suster Faustina lagi sakit. Tapi dia nggak memikirkan sakitnya, nggak memikirkan penderitaannya, nggak memikirkan kesusahannya, tapi dia fokus memikirkan Tuhan Yesus. Yang menjadi prioritas dalam hidup dia adalah Tuhan Yesus. Dengan kita memikirkan Yesus, sebetulnya Suster Faustina juga mengasihi Yesus. Ini salah satu bukti, contoh ya. Kita kan nggak mungkin mikirin orang yang nggak kita kasihi, ya. Kita memikirkan, atau Suster Faustina memikirkan Yesus. Memikirkan artinya mengasihi Yesus. Memikirkan Yesus artinya dia selalu ingat pada Yesus. Dia selalu mau ada bersama dengan Yesus dalam suka dan duka. Memikirkan artinya yang paling penting dalam hidup saya adalah Yesus, ya. Jadi memikirkan itu punya arti yang banyak. Merindukan, mengasihi, dan yang paling penting, yang biasa kita pikirkan kan yang penting ya, bukan yang nggak penting. Kata Yesus, aku pun memikirkan Engkau sejak sebelum aku menciptakan Engkau. Di sini Tuhan mau kasih konfirmasi. Suster Faustina memikirkan Yesus, Yesus langsung jawab, aku pun memikirkan Engkau. Jadi kalau kita memikirkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti otomatis Tuhan juga memikirkan kita, mengasihi kita. Ada satu relasi dengan kita. Contoh ya, dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa tiba-tiba ingat seseorang. Ingat seseorang, terus langsung membayangkan, aduh orang itu lagi apa ya? Sakit, sehat, udah lama gak ada kabarnya, kok tiba-tiba bisa ingat dia? Itu yang reaksi yang kita biasa alami ya. Kalau bisa ya dikontak, telepon. Kalau nggak bisa ditelepon, bawa dalam doa. Minta Tuhan supaya memberi apa yang dia butuhkan. Beri dia kesehatan, beri dia keselamatan, beri dia apa yang sedang dalam permasalahan atau pergumulan dia, supaya Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Suster Faustina tanya lagi, Yesus, dengan cara apa Engkau memikirkan aku? Pertanyaannya berani ya. Bukan nggak percaya, tapi ini terjadi karena ada suatu kedekatan relasi. Ya, seolah-olah Yesus bilang, Suster Faustina bilang, saya memikirkan Engkau. Yesus bilang, saya juga pikirin Engkau. Terus tiba-tiba Faustina bilang, dengan cara apa kamu pikirin saya? Bukan karena tidak percaya, tapi itu adalah suatu ungkapan kedekatan di antara mereka. Dan Yesus jawab,
dengan cara mengizinkan engkau mengalami kebahagiaan abadiku. Yesus bukan hanya memikirkan Suster Faustina. Yesus memikirkan setiap manusia sebelum ia menciptakannya. Untuk merasakan kebahagiaan abadiku, katanya ya. Dia ingin kita menjadi anaknya. Kalau kita anaknya Tuhan, kita bisa merasakan kebahagiaan abadinya Tuhan. Tuhan juga mau terus bersama-sama dengan kita selamanya. Ya. Allah mengasihi, maka pasti ada yang dikasihinya. Allah mengasihi kita, Allah Maha Kasih, maka pasti ada yang dikasihinya. Yang dikasihinya adalah siapa? Ya kita semua, anak-anaknya. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, dengan cara mengizinkan engkau mengalami kebahagiaan abadiku. Sebagai anak Tuhan, sebagai anggota keluarga. Ya. Lanjut, manusia diciptakan bukan untuk tujuan lain. Manusia diciptakan adalah untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dia menciptakan kita sudah hampir serupa dengan Allah. Ya, dikatakan di kitab Kejadian. Dia mengirimkan Yesus putranya untuk menyelamatkan manusia supaya manusia tidak mati, tapi tetap menikmati hidup kekal bersama Bapa di surga sebagai satu keluarga besar. Jadi kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi anggota keluarganya, untuk menjadi anaknya. Ini satu konfirmasi, satu tawaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal respon dari kita masing-masing. Mau nggak jadi anggota keluarganya? Mau nggak jadi anaknya? Itu semua kehendak bebas. Kehendak bebas kita, langkah kita hidup di dunia. Apakah kita mengarah kepada jalan menuju rumah Bapa atau egois, mengutamakan hidup duniawi yang tanpa disadari kita dibujuk oleh si jahat untuk terus sampai salah jalan. Nah, kita diberi akal budi, diberi hati, Tuhan mau kembalikan kita ke jalannya. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk supaya kita menikmati kebahagiaan abadi di surga. Baik, itu aja yang kita bahas hari ini. Sederhana ya, singkat, tapi saya harap Bapak Ibu bisa sungguh-sungguh tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Setiap kali, setiap hari kami menggali rahmat dari apa yang Engkau katakan melalui Suster Faustina untuk kami semua. Kami semakin tahu, kami semakin diperkaya oleh-Mu, dan kami semakin tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau ingin kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau ingin kami menjadi anggota keluarga-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami untuk menjadi anggota keluarga dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami langkah demi langkah, hari lepas hari dalam kehidupan kami, agar kami tetap berjalan di jalan yang Engkau sudah tunjukkan, sampai nanti suatu hari kami kembali kepadamu Tuhan, hidup kekal dalam keluarga kudus Allah, dalam surga, dan untuk bisa menikmati kebahagiaan abadi yang Kau berikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
Aku memandang langit yang bertaburan bintang. Di sanalah hatiku melesat mencari Engkau Tuhan. Izinkanlah aku Tuhan, agar jiwaku yang terbakar rindu dapat membenamkan diri dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Dengan rindu aku menatap jejak langkah kaki para kudus yang mewariskan teladannya dan nasib